Halo teman-teman, kali ini saya akan share aturan OJK untuk pinjaman online yang perlu diketahui nasabah Galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan beberkan aturan OJK untuk pinjaman online yang perlu diketahui nasabah Galbay. Aturan ini masih fresh ya teman-teman, dan berlaku mulai Januari 2024. Jadi ini masih sangat amat baru sekali. Buat teman-teman yang sudah Galbay, mohon simak video sampai habis karena akan saya jelaskan semuanya rinci ya teman. Yang pertama, aturan tentang batas maksimum bunga pinjaman 0,4% turun jadi 0,1%. Nah, kita tahu untuk 2023 bunga pinjaman harian itu 0,4%. Jadi itu sangat mencekik yang namanya kita sebagai nasabah Galbay. Nah, OJK melihat gelagat ini dan mulai menurunkan yang namanya bunga denda harian sekarang cuma 0,1%. Jadi ini adalah angin segar buat kita. Jadi buat teman-teman yang sudah Galbay itu tidak perlu khawatir karena sekarang bunga denda hariannya sudah turun ya teman. Tidak seperti dulu yang besar, sekarang sudah turun jadi 0,1% sampai 0,3%. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, tentang pembatasan jumlah platform pinjaman. Nah, kita tahu untuk 2023 ke bawah ini kita bisa akses semua pinjaman online tanpa ada batasnya. Jadi kita bisa pinjam 5 pinjaman online, 10 pinjaman online, 20 pinjaman online. Asalkan ACC kita bisa melakukan pinjaman seperti itu ya teman. Tapi OJK menangkap gelagat ini yang mungkin karena tidak ada batasnya, jadi kita sewenang-wenang atau bebas melakukan pinjaman online. Jadi OJK menerapkan aturan baru, yaitu kita dibatasi cuma 3 pinjaman online saja, jadi tidak bisa lebih ya teman. Jadi untuk 2024 ini jika teman-teman sudah punya atau sudah terdaftar di 3 pinjaman online, maka tidak akan bisa untuk mendaftar lagi untuk keempat kalinya. Tapi peraturan ini bisa benar bisa tidak ya teman, karena banyak teman-teman saya yang coba untuk daftar itu bisa sampai 4-5 pinjaman online. Jadi aturan ini tidak baku, masih bisa atau masih ada celah untuk bisa melakukan pinjaman online di banyak platform. Jadi peraturan ini tidak saklek ya teman, jadi ada celah-celah yang bisa ditembus jika teman-teman bisa rajin untuk melakukan pendaftaran di pinjaman online lain. Itu yang kedua ya teman. Untuk yang ketiga, persentase pembayaran pokok dan manfaat ekonomi dibatasi. Nah, ini sudah resmi dipatok 40%. Jadi ini tentang masalah pembayaran atau pelunasan pinjaman online. Jadi kita bisa bernegosiasi tentang pembayaran pinjaman, tentang pembayaran pokoknya saja, jadi tidak termasuk bunga dan denda. Ada kriteria-kriteria khusus yang teman bisa dapatkan jika teman ingin bayar pokoknya saja. Harus bernegosiasi dengan yang namanya developer dengan pinjaman online. Umpamanya teman-teman dapat email untuk melakukan pelunasan pokoknya saja, teman-teman harus terima ini karena ini bisa menguntungkan kita. Kita tidak perlu membayar bunga dan denda. Ini persentasenya dinaikkan jadi 40%. Jadi sekarang untuk pembayaran atau pelunasan pinjaman online secara kita bayarnya cuma pokok saja itu lebih terbuka lebar karena peraturan baru ini. Jadi teman-teman yang sudah Galbay bertahun-tahun bisa melakukan ini karena ini peraturannya baru ya teman. Jadi kita bisa bernegosiasi tentang pembayarannya hanya pokoknya saja. Ini yang ketiga. Untuk yang keempat adalah peningkatan perlindungan konsumen. Nah, ini menyangkut tentang tata cara penagihan developer yang kita tahu hari ke hari, bulan ke bulan makin brutal saja, makin lebih tidak manusiawi. Pinjaman online lebih bisa menggerakkan developernya untuk menagih kita secara intimidasi, secara perlakuan kasar. Nah, OJK sebagai lembaga yang melindungi tentang pinjaman online, tentang pokok piutang ini melakukan yang namanya pencegahan agar teman-teman terhindar dari yang namanya penagihan yang kasar. OJK sendiri menerapkan aturan ini sudah baku ya teman. Jadi OJK resmi melarang yang namanya developer melakukan intimidasi, melakukan perlakuan kasar, melakukan hal-hal yang menjerumus ke tindak pidana atau hal-hal kasar lainnya. Nah, jika teman-teman merasa terintimidasi, merasa yang namanya diperlakukan kasar, saya sudah buatkan link di deskripsi tentang WA dari OJK, tentang email dari OJK, teman-teman langsung adukan saja. Nah, kita tahu pengaduan dari konsumen ini sangat banyak sekali, sekitar 9.000 pengaduan yang sudah dilakukan konsumen karena merasa terintimidasi atau dapat perlakuan kasar dari OJK. Nah, semakin kita
mengadu ke OJK tentang pinjaman online ini, maka semakin besar kemungkinan untuk pinjaman online kena sanksi dari OJK. Nah, sudah banyak yang kena sanksi ya teman, sekitar 69 pinjaman online yang kena sanksi. Nah, jika teman-teman ingin lihat videonya, saya sudah buatkan di sini ada 69 pinjaman online yang sudah terkena sanksi dari OJK karena melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan OJK. Jadi mungkin ke depan pinjaman online akan lebih frustasi lagi menghadapi yang namanya aturan-aturan OJK yang lebih menguntungkan nasabah galbay daripada mereka sendiri. Nah, sudah banyak pinjaman online yang rugi dan hampir bangkrut karena masalah aturan ini. Jadi kita lihat saja ke depan akan bagaimana nasib dari pinjaman online ini. Itu saja video dari saya, semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.